Kata Nabi, kalau ada orang dengar salam nggak mau jawab, sama seperti orang yang tidak butuh didoakan. Saya tanya ibu-ibu, butuh doa nggak bu? Yakin? Benar? Swear? Alhamdulillah. Bapak-bapak butuh doa semuanya? Saya doakan yang jawab salam saya dengan ikhlas malam hari ini, insya Allah yang punya hutang, hutangnya lunas. Itu pun kalau dibayar. Kalau nggak dibayar mah nggak lunas-lunas. Urusan hutang Bapak Ibu gampang, jangan dipikirin, hutang mah dibayar, insya Allah. Yang kedua, saya doakan yang jawab salam saya yang malam hari ini masih punya keluhan penyakit. Manusia hidup tidak lepas dengan yang namanya penyakit. Ngaku ataupun tidak ngaku di majelis ini, bapak maupun ibu pasti punya keluhan penyakit. Betul apa betul? Ada yang punya asam urat, ada yang punya kolesterol, ada yang punya rematik, darah tinggi, ada yang punya kurap, kudis, walaupun gak kelihatan ya bu ya. Saya doakan insya Allah yang jawab salam saya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang salam harus dipancing dulu ya bu ya? Begitu dipancing, alhamdulillah semangat. Insya Allah yang hadir di majelis ini semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi kathrati dzikri wattiba'i sunnati nabiyyi wal istiqamati ala tariqati wal jihadi fi sidqi sabilihi li'i'la'i kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratal mukarramin alimil ulama asatid masyayikh para hujjaj hujjajah sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita selalu nantikan mauidhahnya al mukarram guru kita bersama Kiai Haji Solahuddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah diberikan kesehatan lahir dan batin, dan Allah berikan ilmunya manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Para asatid yang banyak hadir di majelis ini, Ustadz Indra, Ustadz Rosihin, dan asatid lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, namun kita doakan semoga beliau diberi manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. TKM Musholla Al-Jabbar beserta jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua RT, Bapak Basir Rosadi, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Malam yang mubarak ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka membuktikan mahabbah kita kepada Allah, membuktikan mahabbah kita kepada Rasulullah melalui peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita
semakin meningkat kualitas iman, Islam dan ihsan kita, juga semakin meningkat mahabbah kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan berharap kita semua nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada manusia yang paling agung akhlaknya, manusia yang paling sempurna dan istiqomah ibadahnya, manusia yang paling sabar di dalam menghadapi ujian umatnya, baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita yang hadir Allah jadikan manusia-manusia yang istiqomah, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, istiqomah di dalam mengikuti sunnat dan syariat Rasulullah, dan mudah-mudahan diakui orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yakin tadi apa yang disampaikan oleh guru kita melalui penceramah yang pertama kita sudah mendengarkan, mencerna, tinggal kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya siap Bapak Ibu. Sebab tidak ada artinya kita memperingati Maulid Nabi setiap tahun. Karena berbicara Maulid Nabi jamaah tidak harus setiap tahun, sehari, seminggu sekali, sebulan sekali, tiap hari boleh. Itu peringatan Maulid Nabi, keistimewaannya begitu. Ini malam hari ini kita ngadain peringatan Maulid Nabi, besok pagi DKM undang kita sekalian, minggu depan Maulid Nabi lagi boleh, nanti minggu depan lagi boleh. Kenapa? Itulah hebatnya baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang ini tidak diberikan oleh Allah kepada manusia siapapun di alam semesta ini. Yang pertama adalah ketika Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Allah menciptakan nurnya Nabi? Sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya. Jadi sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya, Allah lebih dahulu sudah menciptakan nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, laulaka 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 lama khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada nurmu Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia beserta isinya. Jadi kita yang hadir malam hari ini, dunia beserta isinya, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah karena ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti jamaah ketika Allah menciptakan manusia pertama di alam dunia ini, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Siapa istrinya Nabi Adam? Siapa istrinya Nabi Adam? Siti Hawa. Kalau yang nggak paham bingung ya Bu Adam ya Bu ya. Bu Adam gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat antar hambaku ini Adam dan istrinya masuk ke dalam surga. Jadi setelah diciptakan oleh Allah, Nabi Adam dan istrinya tinggal di dalam surga. Ketika malaikat penunggu surga menghantarkan Nabi Adam melalui pintu utama yang disebut Babus Salam. Jadi pintu surga yang utama namanya Babus Salam. Itulah kenapa saudara-saudara kita ketika melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh, pada saat mau sholat berjamaah di Masjidil Haram disunatkan masuk melalui pintu Babus Salam. Berada di hadapan pintu Babus Salam, Nabi Adam tercengang. Apa yang menjadi keheranan Nabi Adam alaihissalam? Di atas pintu Babus Salam sudah terpampang nama Muhammad berdampingan dengan Allah. Allah Muhammad. Saya tanya pada saat itu, Nabi Muhammad sudah lahir apa belum? Sudah lahir apa belum? Belum. Sekian ribu tahun yang akan datang Nabi baru lahir ke alam dunia, tapi nurnya, namanya sudah diabadikan oleh Allah di atas pintu Babus Salam.
berdampingan dengan nama Allah. Ini proses penciptaan nurun Nabi, nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, proses ruhnya Nabi. Allah menciptakan ruhnya Nabi tidak sama seperti ruhnya kita. Kalau ruh kita dititipkan oleh Allah melalui rahim ibu kita masing-masing, betul apa betul itu? Selama berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Tapi nurnya baginda Nabi tidak dititipkan langsung kepada ibunya, tapi dititipkan kepada ruhnya orang-orang soleh. Dititipkan oleh Allah kepada ruhnya orang-orang soleh, dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai dititipkan terakhir ke rahimnya ibu beliau. Sehingga di dalam berjanji dikatakan hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sonalismi. Allah titipkan ruhnya Nabi kepada ruhnya orang-orang soleh sampai kepada rahimnya ibu beliau selama 9 bulan 10 hari. Proses yang ketiga adalah proses basyariahnya Nabi. Pertama, Allah menciptakan nurnya Nabi sebelum Allah menciptakan dunia beserta isinya. Yang kedua, proses ciptaan ruhnya Nabi dititipkan kepada ruhnya orang-orang soleh. Yang ketiga, basyariahnya Nabi, fisiknya Nabi lahir ke alam dunia ini pada tanggal 12 Rabiul. Tahunnya tahun apa Bu? Kenapa dinamakan tahun gajah? Orang tua kita dulu kalau mengingat anaknya lahir, Kong, anaknya lahir tahun apa? Dulu waktu Belanda masuk, waktu ya Kong ingat gitu ya Kong Tian ya. Masih ingat nggak Kong? 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena ada seorang raja yang zalim. Kalau bahasa Kongtian ini gede banget itu raja. Kalau lihat Baitullah tiap hari dikunjungi oleh orang-orang luar Mekah. Ini gimana supaya Baitullah tidak dikunjungi terus? Kita hancurkan saja, kata Abrohah. Abrohah raja yang zalim itu membawa bala tentara dengan mengendarai seekor gajah. Masing-masing tentara kendaraannya gajah. Belum sampai masuk kota Mekah, baru di daerah Muzdalifah. Nih ibu-ibu yang pernah melaksanakan haji, umroh, daerah Muzdalifah sebelah kanan dikit ada wadi, ada jurang. Di jurang itu yang disebut dengan Wadil Muhasyir, Allah kirimkan bala tentaranya menarik burung ababil. Di saat itulah Abrohah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lahirnya Nabi dinamakan dengan tahun gajah, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Pertanyaan lagi, kenapa harus tanggal 12 Rabiul Awal? Tuh Allah melahirkan Nabi ke alam dunia ini bukan tanggal 15 Rabiul Awal, bukan tanggal 20 Rabiul Awal, tapi 12 Rabiul Awal. Ternyata Allah punya rencana yang luar biasa. Baginda Rasul lahir ke alam dunia pada saatnya akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul yang punya gelar Khatamil Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang akan membawa misi yang paling agung dibanding dengan Nabi dan Rasul yang lain, adalah menegakkan kalimat thayyibah La ilaha. Tanggal 12 Rabiul Awal punya misi akan membawa kalimah yang agung yang dinamakan kalimah thayyibah, yang bunyinya la ilaha, yang hurufnya ada berapa Bu kalimah thayyibah? Yo bantu mikirlah. Lam alif 2, ilaha alif lam ha 3, 5, illa ada berapa? 8, 4. Kemudian Allah 4, 8 tambah 4, 12. Jadi Nabi lahir ke alam dunia ini tanggal 12 Rabiul Awal bukan tanpa alasan, karena Allah akan mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul yang tidak sama dengan para Nabi terdahulu, yang akan membawa kalimah thayyibah la ilaha
illallah, yang ternyata kalimat thayyibah itu hurufnya ada 12. Di sedikit kita bahas akhlak dulu, bahas tasawuf. Itu kenapa maulid Nabi itu boleh diadakan setiap saat. Besok ngadain lagi Mulu Al-Jabar maulid Nabi boleh. Lusa ngadain lagi boleh, setiap minggu, setiap bulan. Tapi kalau Isra Mi'raj, coba ibu ngadain peringatan Isra Mi'raj bulan Muharram. Saudara-saudara warga RT 3 RW 4 nanti bulan Muharram Mushola Al-Jabar mau ngadain peringatan Isra dan Mi'raj. Kira-kira nyeleneh apa nyeleneh? Beda dengan maulid Nabi. Oleh karena itu sudah peringatan maulid Nabi, ada hal yang perlu kita catat sebenarnya. Peringatan maulid Nabi tidak hanya sekedar ritual, tidak hanya sekedar kita bikin panggung, undang kiai, kemudian macam-macam, tidak. Tapi ada konsekuensi setiap kali kita memperingati maulid Nabi. Yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebetulan sebentar lagi ada tahun pilpres ya Bu ya. Ada pileg, doakan orang tua kita mudah-mudahan berhasil lagi. Amin. Yang kalau udah berhasil lagi, tolong Pak jangan lupa saya. Jadi menjelang pilpres ini pengen sukses bangsa Indonesia, lingkungan Al-Jabar, yang pertama jangan menjadi manusia yang merugikan orang lain. Kuncinya itu. Seorang suami yang baik jangan menjadi suami yang merugikan orang lain, merugikan istrinya. Masa gara-gara nggak dibikinin kopi saja pada berantem? Ada nggak begitu? Tetangga saya ada berantem, ternyata tanya kenapa? Habis istri saya pulang kerja nggak dibikinin kopi. Saya tanya kopinya ada nggak Pak? Ada. Gulanya ada. Termosnya ada isinya? Ada. Kenapa sih berat apa bikin roti kok dimasalahkan? Bikin sendirinya. Ini kadang-kadang banyak suami yang suka ngerepotin suami, suami yang suka ngerepotin istri. Ada nggak Bu? Ada nggak? Suami ibu suka begitu? Orangnya di sini ada nggak? Nggak ada. Masa seperti Joni Iskandar gara-gara gak dibikinin kopi bercerai? Benar. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Jangan kolokan suami, kopinya ada, gulanya ada, airnya ada. Ngapain sih bikin sendiri? Jadi masalah, nggak usah ngerepotin istri, capek. Kerja 24 gak kehitung. Betul nggak? Saya belain tuh ya. Amplopnya tambahin tadi. Jangan jadi suami kolokan. Contoh akhlak Nabi. Nabi tidak pernah kolokan. Kadang-kadang bajunya sobek jahit sendiri. Bahkan pernah ketika jahit bajunya malam-malam jarumnya jatuh, gak kelihatan. Masya Allah, Nabi ngeraba-raba gak ketemu. Beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memancar wajah, sinar di wajahnya itu jarum sekecil itu kelihatan. Itu termasuk mukjizat Nabi. Kunci kesuksesan rumah tangga, mohon maaf, suami jangan nyusahin istri, istri pun jangan nyusahin suami. Allah berikan kita kelebihan. Jadi jangan minta dilayani dulu. Malam apapun ya tolong bicarakan. Ketika suami pengen apa-apa bicarakan. Ini kadang-kadang suami juga kadang-kadang kurang paham ngaji. Bu, tahu nggak kewajiban istri wajib melayani suami. Kalau nggak melayani suami dosa. Nggak mikir apa istri capek. Ya Bu ya. Akhlak Nabi SAW. Bahkan pernah suatu malam Nabi itu kerjaannya ngajar para sahabat. Rupanya banyak sahabat yang bertanya tentang masalah agama, yang biasanya jam 9, jam 10 sudah pulang, ini sampai larut malam.
Rupanya Aisyah istrinya di mana-mana perempuan itu kerjanya repot. Pagi sudah bikinin kopi suami, nyuci piring, nyuci baju, nganterin anak, capek rupanya. Malam Rasul assalamualaikum ketuk pintu, mungkin karena saking capeknya gak dengar. Assalamualaikum ya Humairah. Suami Rasulullah kalau manggil istrinya ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, wahai ayam beb, gitu manggil. Kalau suami ibu manggilnya apa? Keling, bukan ada orangnya itu. Keling, bang, nggak boleh. Ya Humairah, assalamualaikum. Gak dibukakan pintu oleh Rasulullah, oleh istrinya Aisyah. Salam lagi yang kedua, ya Humairah, assalamualaikum. Gak dijawab lagi karena saking lelapnya, saking capek. 3 kali pun salam gak dijawab oleh Aisyah. Karena 3 kali gak dijawab, maka Nabi tahu batasan salam itu 3 kali ya Bu ya. Begitupun kalau Bapak Ibu namu ke rumah Kiai Solahuddin, ke rumah saya, batas salamnya 3 kali. Assalamualaikum Kiai, gak dijawab. Sekali lagi assalamualaikum Kiai, gak dijawab. Sekali lagi 3 kali. Kalau sudah 3 kali gak dijawab, falyarji, balik. Itu akhlak Nabi begitu. Ini kadang-kadang murid songong juga, udah 3 kali gak dijawab masih buka-buka ordeng. Ini kayaknya ada enggak? Gak boleh, gak boleh, haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali jawab gelar sorban di depan pintu, tidur dengan alas sorban. Masya Allah. Begitu bangun mau subuh, Aisyah kaget, ya Allah suamiku Rasulullah kok belum ada, berarti belum pulang. Begitu buka pintu kaget, ternyata Rasul tertidur di depan pintu. Coba kalau suami ibu salam sekali nggak dijawab, tangannya sudah mulai ngepel ya Bu ya. Betul Bu. 2 kali gak dijawab, kaki assalamualaikum, Rasul nggak gelar. Begitu di depan pintu Rasul tidur beralaskan sajadah, dipeluk itu Rasulullah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi untuk menghindari biar suami nggak marah, sunnah Rasul dipeluk suami. Biasanya suami kalau dipeluk sama istri walaupun marah kayak apa agak berkurang. Dipeluk sambil ngomong, wahai suami ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasul, semalam engkau mungkin bersalah mengetok pintu sampai 3 kali tapi sama sekali gak dengar. Terlalu capek ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Istriku Aisyah, justru saya yang minta maaf. Kalau suami kita dipeluk begitu, maafin bang, maaf jidatku, tidur kayak pembokir. Istri Rasulullah, saya yang minta maaf. Jadi peringatan Maulid Nabi malam hari ini mengikuti akhlak Nabi. Jangan jadi orang yang repotin orang, jangan jadi orang yang gampang nyalain orang. Anggota dewan itu nggak ringan loh. Jangan suka nyalain beliau. Gimana Pak Haji Nur Hasim, dulu saya pilih begitu ini. Enggak usah, dia tugasnya banyak, doakan beliau biar sehat ya Bu ya. Sehat, panjang umur, berkah. Berkah semua-muanya saya doakan beliau-beliau. Nggak saya sebutkan satu persatu, berkah rumahnya, berkah bisnisnya, berkah usahanya, semuanya mudah-mudahan berkah. Berkah pasangan hidupnya, alhamdulillah. Sebab orang hidup sehebat apapun tanpa pendamping nggak bakal berhasil. Maka wahai suami, jangan suka ngomong gua ditinggal lu bisa nyari 1000 bidadari. Jangan, bohong. Karena Allah menciptakan manusia serba saling membutuhkan. Jadi suami butuh istri, istri butuh suami. Suami pun gak boleh ngomong ditinggal lu gak bisa mencari 1000 wanita yang lebih cantik daripada lu, gak boleh. Seorang perempuan pun walaupun wanita karir gak boleh, bang ditinggal lu gaji saya cukup, saya bisa nyari laki-laki sehebat lu, gak boleh. Istri suami saling membutuhkan. Memang biasanya kalau lagi kumpul ya Allah pengennya berantem dulu ya Bu ya. Tapi kalau sudah ditinggal seminggu saja baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa ya Bu ya. Kalau ibu-ibu suka nonton YouTube, ini termasuk jamaah Al-Jabar terbelah menjadi 2. Jamaah Al-Jabar yang masih konsisten, ada jamaah YouTubiyah, jamaah TikTokiyah.
Masya Allah, kalau sudah lagu dangdut nyambung baik aslinya mah. Kalau kumpul ribut dulu, begitu ditinggal di kampung seminggu baru terasa. Sungguh aku berat kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Pret. Allah menciptakan laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki, saling mengisi. Tidak ada yang hebat, tidak ada boleh ada kesombongan di antara pasangan. Mari saling membantu. Rasul pun kadang-kadang ketika istrinya Aisyah repot, dia pergi ke pasar belanja sayuran. Itu akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya nggak ada saling menyalahkan, tapi saling merasa salah. Makanya peringatan Maulid Nabi tidak hanya sekedar kita memperingati setiap tahun, ada 3 pesan Nabi yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di dalam hadisnya Nabi bersabda, salah satu tahta dhillir rahman yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan manusia, kata Nabi, yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Kata Nabi, man farraja an makrubin min ummati. Orang yang suka membantu, menolong, meringankan beban saudaranya. Ada saudara lagi kesulitan, gak punya beras. Berapa butuhnya, Bu? Oh, cuma 2 liter. Nih, ada duit, beli beras. Ada anak-anak yang terputus, tidak melanjutkan sekolah. Nih, saya bantu. Orang yang suka meringankan beban saudaranya di dunia, kata Nabi, besok di akhirat akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo hidup saling mengisi, saling membutuhkan. Pak anggota dewan sudah berjanji, insya Allah apapun keperluan lingkangan, beliau akan memberikan satu jalan solusi. Amin ya Rabbal. Makanya doain beliau setiap habis sholat baca Fatihah, ya Allah, biar beliau sehat, naik lagi. Kan enak kalau beliau nggak ada anggota dewan, ya Bu ya, daripada milih yang jauh. Udah beliau aja, beliau aja, udah. Beliau aja udah. Kalau misalkan beliau udah janji kok nggak ditepati, lewatnya saya, anggota Dewan Al-Jabar. Sudah, Masya Allah. Sudah, rumah tangga saling akur, rumah tangga Rasul rumahnya kecil, hidupnya sederhana, tapi beliau sampai berkata, baiti jannati. Kenapa? Beliau adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi, golongan yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, man ahya sunnati. Orang yang banyak menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo mulai malam hari ini perbanyak kita menghidupkan sunnah Nabi. Mulai pekerjaan yang baik, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri pekerjaan yang baik dengan Alhamdulillahirabbil. Mau malam berhubungan dengan pasangan kita, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau hubungan baca bismillah, Bapak Ibu, apa enggak? Ya Allah, padahal yang gampang sih. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini, sunnahku ketika mau tidur ambil air wudhu. Ini kebiasaan Nabi kalau mau tidur, Nabi ambil air wudhu, Aisyah pun ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Udah bacanya nggak usah panjang-panjang. Fatihah pertama habis rakaat pertama habis Fatihah baca qul ya ayyuhal. Rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu. Kan langganan ibu itu ya Bu ya. Setelah sholat 2 rakaat, jangankan sudah sholat, baru mau wudhu saja malaikat tidak bisa nebak, mohon maaf ibu. Ini pasti rokat pertama kuliah lihat biru setelah Fatihah. Baca itu. Setelah sholat sunat mutlak 2 rakaat, baca surat Yasin, ya Bu ya. Baca surat Yasin. Insya Allah tidurnya dijaga oleh. Nah, janda bukan menjadi ambil hati ya Bu ya. Karena memang begini nih posturnya.
Insyaallah kita bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, dan apa yang saya sampaikan harapan saya mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf semua kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.